Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan bahas soal-soal hukum dasar, Lavoisier, dan hukum pro. Perhatikan, kita mulai dengan hukum Lavoisier. Perhatikan data tabel. Di sini, di situ ada magnesium tertulis 0,15 ya. Kemudian oksigennya 0,10, maka dapat di sini magnesium oksidanya adalah 0,25. Kalau kita sederhanakan, keduanya kita bagi, misalnya ini dengan 0,5, maka kita dapatkan ini adalah 3 ya. Kemudian ini juga sama, kita bagi dengan 0,5, maka kita dapatkan ini adalah 3. Kemudian ini juga sama, kita bagi dengan 0,5, kita dapatkan ini adalah 5. Yang berikutnya di data tabel 2, ini ada 0,30 magnesium, 0,20 oksigen, dan 0,50 magnesium oksida. Kita bagi ini, kita sederhanakan, bagi 0,10, maka kita dapatkan 3. Ini kita bagi juga 0,10, kita dapatkan ini adalah 2. Kemudian ini kita bagi juga dengan 0,10, kita dapatkan 5. Nah, barusan yang kita lihat dari perhitungan ini, dua data ini, kita dapatkan bahwa perbandingan Mg itu ternyata tetap 3. Kemudian, ini 2 ya. Maaf, ini 2, salah tulis. Jadi kita hapus dulu yang ini ya. Ini kita hapus. Ya, kita rubah ini menjadi 2 ya. Nah, kita lihat bahwa oksigennya perbandingannya adalah ini 2. Kemudian MgO yang terbentuk perbandingannya juga sama, ini 5 bagian ya. Jadi di sini kita dapatkan hukum pro, penerapan dari hukum pro. Jadi ternyata hukum pro dengan hukum pro Lavoisier itu selalu bersama gitu ya, berkaitan bersama-sama. Kemudian kita lihat di data ketiga, jadi kita dapatkan bahwa perbandingannya adalah 3:2. Nah, kita lihat data ketiga, oksigennya 0,32, kemudian ditanyakan magnesiumnya berapa, kemudian MgO-nya berapa. Nah, kita lihat, kita akan bahas ini ya di sini. Ini kita lihat, kita perhatikan bahwa dengan menggunakan data ini tadi, kita sudah dapatkan bahwa Mg berbanding oksigen itu adalah 3:2 gitu ya. Kemudian kita dapatkan di sini oksigennya adalah 0,20 ya. Oksigennya ini 0,32. Ini 0,32. Nah, pertanyaannya ini berapa gitu ya. Kita tuliskan persamaan reaksinya ya, kita tuliskan persamaan reaksinya Mg ditambah O2, hasilnya adalah MgO gitu. Perbandingannya sama 3:2. Jadi kita tulis ini 3:2. Kemudian oksigennya kita punya 0,32 gitu ya, 0,32. Nah, kita lihat di sini bahwa perubahan dari 2 ya, dari 2 ke 0,32 itu adalah kita peroleh dengan cara ini mengalihkan dengan 0,16 gitu kan ya. Nah, karena itu untuk magnesium juga sama. Kita akan dapatkan berapa magnesium di sini, titik-titik ini adalah dengan cara dikali dengan 0,16. Jadi pengalinya sama gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan ini adalah 0,48. Jadi kita tuliskan di sini Mg-nya 0,48, oksigennya 0,32, maka di sini kita dapatkan magnesium oksidanya adalah dijumlahkan. Ya, ini adalah penerapan dari hukum Lavoisier, yaitu jadi 0,80 ya, 0,48 ditambah 0,32 berarti 0,80 gitu kan ya. Nah, sekarang sama ya untuk yang data 4 ya, data keempat, ini data 3 tadi ya. Ini data ketiga. Kemudian untuk data yang keempat kita tulis ulang lagi persamaannya ya. Hasilnya adalah ini, produknya magnesium oksida, perbandingannya sama 3:2.
Kemudian di sini diketahui di data tabel ini 0,18 gitu. Nah, ini berapa gitu ya? Ini juga berapa? Nah, kita lihat di sini dari 3 berubah menjadi 0,18 itu adalah dengan cara dikali. Ya, ini dikali berapa? Dikali 0,6, ya kan? Nah, karena itu oksigen juga di sini harus dikali pengali yang sama, 0,6. Maka kita dapatkan dia adalah 0,12 gitu ya. Nah, kita tulis di sini, ini adalah oksigennya 0,12. Nah, sekarang untuk menentukan berapa Mg, kita tinggal jumlahkan. Ini berarti 0,30 gitu kan. Nah, ini juga sama, kita tuliskan di sini 0,30. Nah, kita sudah bisa jawab soal yang tipe 1 barusan ya. Tipe soal Lavoisier seperti ini. Tetapi ternyata diterapkan di situ juga hukum dari hukum pro ya, hukum hukum perbandingan tetap. Nah, yang berikutnya ini masih sama ya, yaitu di sini ada magnesium, tetapi kita di sini diberikan 20 gram, kemudian oksigennya 12 gram. Kemudian di sini ada AR ya, Mg-nya adalah berapa? 24 AR-nya, kemudian oksigennya adalah 16 gitu ya. Nah, di sini ditanyakan siapa reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu artinya adalah yang jumlahnya nanti terbatas. Kemudian reaksi sisa artinya adalah siapa yang bersisa, Mg atau oksigen. Kemudian massa senyawa magnesium oksida yang terbentuk berarti massa MgO-nya ya yang terbentuk. Tadi kita akan mulai sebelumnya yaitu dengan memberikan ilustrasi ya seperti ini ya. Nah, ilustrasinya. Misalnya kita punya untuk membuat satu cangkir kopi panas gitu ya, yang enak itu adalah perbandingan kopinya harus 2, kemudian gula pasirnya harus 4 sendok gitu ya. Ini 2 sendok kopi dengan 4 sendok gula pasir. Maka kita akan dapatkan satu cangkir kopi panas yang pas gitu ya enaknya tuh. Nah, sekarang kalau kita punya kopinya adalah 4 ya, kopinya 4, kemudian gulanya kita punya 10. Nah, kalau kita gunakan seluruhnya, maka kita tidak akan dapatkan kopi panas yang enak gitu. Kenapa? Karena perbandingannya tidak sesuai dengan 2 berbanding 4. Nah, kalau kita punya 4, maka untuk mendapatkan berapa reaksi yang terbatas, artinya mana bahan yang jumlahnya sedikit, yaitu kita bagi. Ya, kita bagi dengan pembandingnya. Ini dibagi nih. Ini dibagi. Karena itu ketika 4 dibagi dengan 2, maka kita dapatkannya hasilnya adalah 2. Ya, jadi kita dapat 2 bagian. Dari 4 sendok kopi, kita akan dapatkan 2 bagian. Karena 2 bagian itu artinya 2 bagian akan mendapatkan 2 bagian kopi yang enak gitu ya, 2 bagian cangkir kopi yang enak. Kemudian 10, ini 10-nya sebagai 10 sendok gula pasir, kita bagi dengan pembandingnya gitu ya, ini 4. Maka kita dapatkan 10 dibagi 4 adalah 2,5. Nah, hasil perbandingan ini kita lihat bahwa kopi lebih kecil daripada gula gitu ya. Maka kita katakan bahwa ini adalah kopi sebagai bahan yang terbatas gitu ya. Yang terbatas jumlahnya, maka dia akan habis. Nanti kalau kita campurkan, dia kopi yang akan habis. Nah, dan kemudian kita akan lihat nanti bahwa gula pasirnya yang akan bersisa berapa sendok ya. Nah, bahan yang terbatas ini adalah jumlah bahan yang habis. Jadi ini adalah jumlah bahan yang akan habis gitu ya, akan habis gitu, tidak ada sisanya. Nah, jadi kita akan lihat nanti kopi yang dihasilkan itu tergantung dari berapa cangkir kopi yang kita akan dapatkan, itu tergantung dari bahan yang terbatas ini. Nah, bahan yang terbatas ini kita mendapatkan bahwa dia akan menjadi 2 bagian, ya kan? 2 bagian dari campuran untuk mendapatkan kopi yang enak. Nah, karena itu, karena dia akan habis, maka gula pasir yang diperlukan berapa? Karena tidak kita pakai semua gula pasirnya. Kalau kita pakai semua, perbandingannya tidak akan tepat gitu ya, tidak akan menghasilkan kopi yang enak.
Karena itu kita lihat bahwa gula pasir yang diperlukan itu hanya 4-nya saja dikali 2 bagian gitu ya. 2 kali 4 berarti 8. Jadi gula pasirnya yang kita perlukan hanya 8. Maka kita akan dapatkan 2 cangkir ya, 2 cangkir kopi yang enak ini dengan 2 gula yang tersisa gitu. Nah, kita akan terapkan ini pada soal magnesium oksida ya, pembentukan magnesium oksida. Jadi kita lihat di sini, kita akan tuliskan ya, magnesium ditambah oksigen gitu ya. Ini menghasilkan MgO. Ya. Kita akan gunakan di sini perbandingan tadi ya, perbandingan Mg dengan oksigen itu adalah 3:2. Atau kita kalau gunakan di sini AR-nya 24 ya, Mg-nya kan hanya 1 ya. Jadi dikali 1 itu 24. 24 itu adalah AR ya. Ini adalah AR. Kemudian oksigennya di sini juga dikali 1, 16 ya, karena oksigennya hanya 1. Ini adalah AR dari oksigen. Maka perbandingan Mg dengan oksigen di sini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita bagi ini dengan untuk menghasilkan angka yang lebih sederhana, maka kita bagi ini dengan 8. Jadi 24 kita bagi dengan 8 ya. Ini kita bagi dengan 8, ini juga kita bagi dengan 8. Jadi kita dapatkan 3:2 gitu ya. Nah, sekarang kita punya bahwa Mg itu di sini kita punya 20 gitu. Kemudian oksigennya kita punya 12. Perbandingannya adalah ini 3:2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari mana reaksi yang pembatas atau reaksi yang jumlahnya terbatas. Jadi caranya sama seperti tadi, kita punya kopinya 4 gitu ya tadi, kemudian gulanya 10. Nah, sekarang kita ibaratkan ini adalah Mg itu sebagai reaksi seperti kopi dan gula ya. Kita punya 20, maka kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi ini dengan 3, maka kita dapatkan hasilnya adalah sekitar ini 6,7 gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Kita bagi dengan 2. Kita dapatkan ini 6. Jadi oksigen hasilnya kan sebagai pembatas dia kecil kan ya, maka ini adalah pereaksi yang terbatas. Ya, pereaksi pembatas atau nanti pereaksi yang akan habis, pereaksi pembatas. Ini akan habis ya. Jadi oksigennya nanti akan habis. Nah, berapa yang akan habis? Ya 12 karena kita punyanya kan 12, ya kan? Nah, jadi di sini kita tulis bahwa reaksi pembatasnya adalah oksigen gitu ya. O2 gitu. Nah, sekarang berapa magnesium yang bereaksi gitu ya. Magnesium yang bereaksinya berapa? Karena oksigennya kan 12 yang bereaksi. Sementara berarti magnesiumnya adalah dikali 6 gitu. Karena kan pembagi yang kecilnya kan ini ya. Ini pembagi yang kecilnya kan 6. Maka magnesium yang bereaksi adalah ini dikali 6 gitu. Dapatnya adalah sama dengan ini adalah 18 gitu kan. 3 kali 6 ini adalah 18 ya. Jadi ini 6-nya dari situ tuh. 18. Karena yang ini kan habis. Yang ini habis. Jadi semuanya yang 12 tuh habis. Maka magnesiumnya bersisa berapa? Karena magnesiumnya kita punya 20, yang bereaksinya 18, maka kita punyanya ini sisanya adalah dikurangi. Jadi 2 gram gitu ya. Nah, jadi magnesiumnya, jadi massa reaksi sisa adalah magnesium sama dengan 20 dikurangi 18 gitu ya, sama dengan 2 gram. Nah, sekarang magnesium oksida ya tinggal dijumlahkan ya. Dijumlahkan 18 ditambah 12. Jadi 18 tambah 12 gram. Jadi sama dengan 30 gram gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Lavoisier gitu ya. Dan hukum Pro sekaligus gitu ya. Nah, demikian pembahasan kita untuk soal hukum Lavoisier. Sampai jumpa kembali. Pada video berikutnya kita akan berikan contoh soal hukum Pro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.